Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ulimeza Rahman channel. Nah, kali ini ngebakul kita akan ngelanjutin pembahasan TKP part 1 kemarin ya, dari soal tryout bimbel jagoan SKD. Let's check it out. Soal nomor 11, karena ini soal lanjutan ya, jadi dimulai dengan nomor 11. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggunya pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros, sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukannya. Sikap Anda adalah A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan nonton televisi saja di rumah. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Atau E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Nah, jawaban yang tepat untuk poin 5 ada di opsi D ya. Kenapa? Karena opsi D itu menunjukkan Anda mampu mengendalikan diri, sadar dengan keadaan, sikap dewasa dan mengambil tindakan yang diyakini kebenaran untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dengan mengontrol keuangan dan membuat perencanaan dengan baik sehingga tidak akan besar pasak daripada tiang, dan manajemen keuangan Anda akan semakin bagus. Soal nomor 12, Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda: A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Nah, jawaban untuk poin 5 ini ada di opsi E ya. Kenapa? Di opsi E itu menunjukkan bahwa Anda semangat berprestasi ya. Ada keinginan mencoba hal baru untuk kemajuan, giat dan tekun serta semangat memantapkan diri, fokus, maka sukses akan menghampiri. Ya, dengan memantapkan diri Anda dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Next, Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan, diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda adalah A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Atau E. Meminta maaf dan melapor ke pihak yang berwenang. Nah, jawaban yang paling tepat itu ada di opsi C ya, karena opsi C itu menunjukkan integritas diri Anda sebagai seorang abdi negara. Nah, opsi C juga menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, dan perbuatan serta komitmen. Next, malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Nah, sikap Anda terhadap ilustrasi tersebut adalah
A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Atau E. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkannya untuk mematikan gawainya. Nah, opsi yang paling tepat itu poin 5-nya ada di opsi A ya. Kenapa? Karena itu merupakan aspek teknologi informasi dan komunikasi ya, di mana penguasaan terhadap teknologi dan dapat menggunakannya menunjukkan pada orang tersebut Anda mampu belajar teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dengan orang lain. Soal nomor 15. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Nah, sikap Anda? A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas baru tersebut kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Atau E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, di sini aspek yang paling tepat adalah aspek jejaring kerja dan di mana kalian mampu bekerja sama dalam kelompok ya, yakni saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim untuk mencari langkah yang paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Maka jawaban yang paling tepat ada di opsi D. 16. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Nah, bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Atau E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu ada di opsi D ya. Kenapa? Ini adalah aspek pelayanan publik, daya tanggap terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan penerima layanan dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan ibu-ibu tua tersebut yang tidak paham terhadap prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap. Nah, solusinya itu adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Next, hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang memiliki divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung.
Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Nah, sikap Anda: A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain, maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Atau E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Nah, di sini poin untuk opsi poin 5 itu ada di opsi C ya. Kenapa? Karena di situ adalah ada aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok, di mana indikatornya yakni adanya saling keterbukaan, saling bekerja sama, dan selalu melibatkan orang lain dalam masalah gagasan Anda yang dinilai kurang memberikan perubahan signifikan. Nah, solusinya yaitu adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain seperti pada opsi C. Next, sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi, biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Atau E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Nah, di sini opsi untuk poin 5 ada di C. Kenapa? Di situ ada aspek orientasi kepada orang lain ya. Kepedulian terhadap orang lain, membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Nah, pada saat orang lain meminta bantuan, hal pertama yang harus Anda lakukan itu adalah bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Kalau memang memungkinkan, baru Anda membantu, karena tidak semua permasalahan teman Anda dapat membantunya. Nomor 19. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan tersebut untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Atau E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Nah, opsi yang tepat itu ada di opsi C. Kenapa? Di sini kalau opsi A, kita tidak mungkin ya merapikan sampah tersebut karena kita hendak berangkat ke kantor ya. Kalau opsi B juga tidak mungkin, juga kita akan lewati saja ya kalau opsi B. Nah, opsi C di sini ya yang tepat itu kita memberitahukan orang yang ada di situ dan memintanya untuk memungut sampah yang sedang berserakan. Kalau opsi D juga itu kurang tepat ya. Apalagi opsi E, karena itu akan memakan waktu yang lama juga. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di opsi C, adalah aspek kemampuan mengendalikan diri. Next, nomor 20. Salah satu tugas Anda adalah mengunjungi kantor perwakilan kantor Anda bekerja. Minimal menerima kantor perwakilan tersebut berjalan dengan baik. Namun untuk kegiatan tersebut, perusahaan tempat Anda bekerja tidak memberikan kehormatan kepada Anda, maka Anda akan A. Mengerjakan pekerjaan ini jika diminta atasan saja. B. Mengerjakan pekerjaan tersebut walau pekerjaan lainnya terbengkalai. C. Mengerjakan pekerjaan ini karena Anda sedang sumpek di kantor Anda sendiri.
D. Menelpon pihak kantor hanya untuk mereka yang baik-baik saja, atau E. Menyarankan kepada atasan untuk merekrut seseorang agar melakukan pekerjaan tersebut. Nah, di sini adanya aspek profesionalisme kerja ya. Opsi yang tepat itu ada di D. Kenapa? Perhatikan saja tiap opsi ya. Hanya opsi D yang bernilai positif. Setidaknya Anda tetap bertanggung jawab atas pekerjaan Anda. Oke, itulah tadi soal dan pembahasan tryout bimbel jagoan SKD part 2 ya. Nah, di sini kakak mau tekankan bahwa setiap orang berbeda-beda persepsinya ya untuk menjawab soal-soal TKP. Nah, ini menurut pandangan kakak sesuai pengalaman pada saat mengerjakan soal-soal TKP ya. Nah, oke, ditunggu pembahasan dan soal bimbel jagoan untuk TKP ini di part 3 ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.